Terima kasih Tuhan. Sungguh aku mencintai Engkau Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan meninggal. Kami akan semakin mendekat dengan Engkau, semakin melekat dengan Engkau Yesus. Sebab hanya Engkaulah harapanku, sebab hanya Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah jawaban atas segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Kami rindu Tuhan, juga setiap benih firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan bertumbuh di dalam hati, menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saudara. Ada sukacita? Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Ya, apapun masalah saudara, ya, percayalah bahwa Yesus adalah jawaban kita. Amin. Yesus adalah satu-satunya jawaban buat kita. Oleh sebab itu, sekali Yesus tetap Yesus, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ya. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada peperangan, ya, Ukraina dengan Rusia, ya. Nah sekarang ada peperangan lagi, ya, Hamas dan Israel. Nah, saudara, pada waktu saya mendengar peperangan itu, saudara, Israel dan Hamas, ya, Palestina tapi bagian orang Hamas saja, saudara, saya gerak untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Sebab setiap kali saya mau berdoa, setiap kali saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya selalu berdoa, Tuhan, apa firman Tuhan, apa pesan Tuhan yang perlu saya sampaikan buat jemaat. Nah, saudara, kisah tentang peperangan Hamas dan Israel itu mengilhami untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Saya menganjurkan kepada saudara, kalau saudara ingin tahu tentang hal Israel yang sebenarnya, saudara sering mendengar atau membuka di channel YouTube di Fakta Israel, ya, Fakta Israel, saudara, bagus itu supaya kita tidak salah informasi. Sekarang ini karena kita sulit membedakan, ya, berita yang benar atau yang hoax, sulit. Jadi Fakta Israel saudara bisa cari itu, channel itu, saudara dengarkan itu. Itu informasi-informasi yang benar tentang Israel, ya. Sebab banyak yang diputarbalikkan tentang hal-hal Israel ini, saudara. Kita perlu tahu juga, ya. Nah, saudara, sekali lagi itu yang mengilhami, walaupun saya tidak membahas tentang peperangan itu, saya tidak tahu banyak tentang peperangan itu, tetapi ini yang mengilhami saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya ambil di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, ya, dengan judul judulnya dulu deh, Mbak, ya, semakin giat karena hari Tuhan semakin dekat. Ya, sekali lagi, semakin giat karena hari Tuhan semakin dekat. Ya, mari kita akan baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Beberapa orang ini maksudnya orang-orang yang malas gitu kira-kira, ya. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi, yuk kita baca bareng-bareng aja, ya, supaya lebih melekat. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Saudara, kalau sudah baca firman Tuhan, kalau ada hal yang perlu ditekankan, saudara, ya. Misalkan tadi, ya, semakin giat, tekankan kata-kata kita, semakin giat melakukannya
menjelang hari Tuhan yang mendekat. Wah, luar biasa ya. Saudara, jadi saudara, bagian akhir dari khotbah ini tadi, ayat ini yang menjadi inspirasi buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara, firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita dan sudah lama sekali diingatkan ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu adalah berbagai peperangan bangsa melawan bangsa. Nah saudara, oleh sebab itu yang bagian yang pertama saya seperti biasa membagi menjadi 4 bagian di dalam khotbah saya supaya mudah dicerna, ya, mudah diterima. Harapan saya saudara, setiap firman yang saya sampaikan dapat melekat dan terlebih dapat melakukannya. Yang pertama adalah hari Tuhan yang mendekat, saudara. Hari Tuhan yang mendekat. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 44, Injil Matius pasal 24 ayat 44 dikatakan di sana, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, sekali lagi, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia, artinya Yesus, ya, datang pada saat yang tidak kamu duga. Kedatangan Yesus yang kali kedua, yang tidak kita tahu semua, ya, yang kita tahu bahwa Dia akan menjemput kita di atas awan-awan, ya. Sekali lagi, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah saudara, kemudian kita sambung dalam Injil Matius 25 ayat 13, juga sama merupakan satu peringatan buat kita. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, kita akan menghadapi 2 hal, saudara, di dalam kehidupan kita. Apakah kita nanti akan mengalami satu yang namanya kematian, seperti yang dialami saudara kita, kekasih kita Pak Handoyo, kalau dia belum tahu, ya, Pak Handoyo sudah dipanggil Tuhan. Itu yang pertama, saudara, kita akan mengalami apakah seperti itu, mengalami kematian. Tetapi juga yang kedua, kita ada kemungkinan saudara bisa mengalami kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara. Ya, kita masih hidup dan Dia menjemput di atas awan-awan. Kita yang masih hidup, kita akan terangkat, saudara. Yang kedapatan tetap setia sampai akhir, kita akan terangkat. Atau mereka juga yang sudah meninggal, itu akan lebih dahulu bangkit. Pada waktu Yesus datang di awal-awal, bangkit. Kemudian baru kita hidup. Nah saudara, tapi kita tidak tahu, saudara, firman Tuhan ingatkan. Kita tidak tahu kapan itu. Saudara, tanya saya juga tidak tahu. Tetapi yang penting, saudara, firman Tuhan mengingatkan pada kita supaya kita siap sedia, berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan datang, kita dalam keadaan siap. Amin. Katakan siap. Siap, saudara. Kita dalam keadaan siap sedia, berjaga-jaga, saudara. Sehingga Yesus datang atau kita dipanggil Tuhan seperti yang dialami oleh saudara kita Pak Handoyo itu, tidak ada masalah, saudara. Karena kita dalam keadaan siap sedia. Amin. Katakan kanan kiri, yuk siap ya. Nah, senggol kanan kiri, saudara. Kita harus siap sedia. Apapun yang terjadi, saudara, kita harus siap sedia, saudara. Firman Tuhan mengingatkan pada kita, hendaklah kamu juga siap sedia. Siap sedia. Nah, apalagi saudara dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, yang tadi di awal saya katakan, saya tidak tahu kenapa Roh Kudus menggerakkan saya untuk mengingatkan akan hal ini. Terjadi peperangan antara Israel dan Hamas, saudara. Nah, saudara, mengingatkan kita kepada apa yang bahwa Yesus pernah menyampaikan pesan kepada kita yang sangat penting buat kita, supaya kita siap sedia, berjaga-jaga. Kalau kita dalam keadaan siap sedia berjaga-jaga, saudara, kita akan menghadapi 2 kemungkinan tadi, meninggal lebih dulu atau Tuhan datang, tidak ada masalah.
Amin. Karena kita semua dalam keadaan siap sedia. Wah, ya, jangan berpikir oh saya masih muda Pak. Oh jangan berpikir begitu saudara. Masih muda pun bisa. Ya, kalau kedatangan Tuhan tidak ada yang muda, tidak ada yang tua, sama-sama saudara. Ya, oh haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tanda-tanda sudah dipenuhi. Ya, yang saya sering sampaikan bahwa di dalam Matius 24 ayat 14 ya, kabar keselamatan itu harus sampai kepada segala bangsa. Ya, supaya mereka boleh mendengar kebenaran itu. Kita tidak tahu apakah itu sudah terjadi saudara, karena dengan adanya jaringan internet ya yang sudah merambah kemana-mana, bisa dengan berbagai macam cara orang mendengar Injil, mendengar kabar baik melalui berita-berita media sosial saudara. Nah saudara, tapi saudara yang jelas mari kita kembali kepada pokok kita, yaitu supaya kita siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji nama Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tanda-tanda itu sudah dipenuhi. Mari kita mau semakin bertekun di dalam iman, bertekun di dalam berdoa, bertekun di dalam membaca firman Allah, merenungkan firman Allah saudara. Saat ini adalah saat yang harus kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Katakan sungguh-sungguh. Ini waktunya kita untuk sungguh-sungguh saudara, serius di dalam Tuhan, bukan lagi main-main. Tidak lagi main-main untuk bersama dengan Tuhan. Ini waktunya kita untuk sungguh-sungguh saudara. Ini waktunya untuk sungguh-sungguh. Oleh sebab itu saudara, pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya saudara. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah yang kita lakukan mulai dari bangun pagi sampai kita tidur ini, apakah apa saja yang kita lakukan? Apakah ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ada yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Mari saudara segera ambil keputusan untuk kita tinggalkan itu, dan kita mau apa yang kita lakukan itu semua berkenan bagi Tuhan. Oh Pak, kalau gitu memang kita hanya di gereja saja berdoa, membaca firman Tuhan. Bukan saudara, tidak harus seperti itu. Ya, kita harus tetap, justru malah harus bersosialisasi dengan siapa saja, kegiatan saudara apa saja silakan. Ya, kita supaya kita bisa bisa bergaul dengan orang lain, bisa bersosialisasi dengan orang lain, bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Tetapi pada intinya adalah kita harus tetap siap sedia. Nah, kalau yang saya ajarkan itu dremimil di dalam Tuhan, bergumam di dalam Tuhan. Dimanapun saudara. Saya sedang di rumah sakit ya, menunggu dokter gigi, ada waktu saya bergumam di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Karena saya berdoa bahasa Allah. Saudara, terus itu adalah bagian daripada kita sedang bersiap sedia di dalam Tuhan. Amin. Tidak harus saudara dari pagi bangun tidur dari gereja. Tidak setiap pagi saudara bangun pagi membaca firman Tuhan. Tidak harus seperti itu. Saya berharap firman Tuhan sudah mulai melekat di dalam diri saudara. Amin. Sudah melekat di dalam hati kita. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Walaupun mungkin tidak hafal secara lengkap. Ya, kemarin ada Matius 6 ayat 3. Wah, luar biasa. Betul waktu dia ya. Ada satu yang kurang kata mendahulu ya. Carilah dahulu, gitu kurang kata dahulunya. Ya. Ada yang lebih lengkap ya. Benar. Saya berharap ayat firman Tuhan sudah mulai melekat dan sudah kita hidupi di dalam kehidupan kita. Kita sudah melakukan, sudah menjadi gaya hidup kita, melakukan firman Tuhan, sudah menjadi gaya hidup kita. Itu adalah bagian daripada kita siap sedia selalu. Amin. Kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari inilah waktunya.
mungkin rambut saya makin tambah putih ya, tapi sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Yang setiap hari diperbaharui dari hari ke hari. Wah, luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya berharap itu benar-benar bagian daripada kita sedang bersiap sedia, saudara, diperbaharui terus. Kalau saudara menghadapi masalah persoalan, jangan saudara bersungut-sungut. Itu bagian daripada cara Tuhan memperbaharui kita supaya kita makin sabar. Amin. Haleluya. Saya datang dan nengok Pak Joko ya, senang sekali. Pak Joko lagi nyuapi. Itu sebagian daripada Tuhan sedang melatih kesabarannya Pak Joko. Ya, disuapi. Haleluya. Saudara, ini nikmati dan syukuri saja apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Nikmati dan syukuri saja. Karena itu adalah bagian daripada kita sedang bersiap sedia, saudara, menghadapi kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kapanpun Tuhan mau datang, monggo Yesus. Amin. Monggo. Yesus mau datang kapan? Mudah-mudahan pada waktu Tuhan datang, Bu Iva sedang mengajar sekolah ini. Percaya pada Yesus, datang. Luar biasa ya. Ya, haleluya. Saudara bisa, kita selalu siap sedia dalam situasi apa saja, dalam keadaan apa saja, saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah itu bagian yang pertama, saudara. Hari Tuhan sudah semakin mendekat, saudara. Ini bukan waktunya lagi untuk kita tidak serius di dalam Tuhan. Waktunya kita lebih sungguh-sungguh. Kita tidak tahu. Saya sering katakan kita ini menumpang saja di dunia ini. Sudah kita diberi waktu sampai berapa tahun kita menumpang, kita tidak tahu, saudara. Tetapi mari gunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, saudara. Saya tidak tahu kontrak saya di dunia ini sampai berapa tahun. Ya, sudah saya jalani 68 tahun. Puji Tuhan, ya. 68 tahun. Tuhan masih beri kesempatan berapa lagi kita tahu. Tapi saudara, mari dalam keadaan selalu siap sedia, gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Yang kedua, firman Tuhan tadi katakan, mari semakin giat untuk beribadah. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Entah itu pertemuan ibadah dengan keluarga, entah itu pertemuan ibadah di dalam komsel, entah itu pertemuan apa saja, saudara, ibadah. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bahkan di dalam ayat tadi kata selanjutnya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Seperti dibiasakan oleh orang-orang yang malas. Karena roh malas itu bisa nular, saudara, hati. Roh malas itu bisa nular. Hujan dikit, malas. Nular. Kalau yang jelek itu gampang nular, saudara. Ya, kita harus punya penangkal. Dalam nama Yesus, aku mau tetap setia. Amin. Aku mau tetap setia. Aku tidak mau tertular oleh roh-roh yang membuatku malas. Aku mau lebih setia, lebih haus dan lapar akan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kita. Itu yang dirindukan juga Tuhan. Setiap kita haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, bagian yang kedua, mari kita semakin giat untuk beribadah. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8, saudara. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Wah, saudara, jangan dihilangkan dulu ya, Pak ya.
sakit kok nyalahkan Tuhan. Nah, olahraga enggak? Makan sehat kan? Tanya dulu pada diri kita, jangan pikir nyalahkan Tuhan. Makanan kita sudah benar, apakah kita sudah rutin berolahraga? Ini penting sekali saudara buat kita. Latihan badan itu terbatas gunanya. Walaupun terbatas tapi ada gunanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Penting saudara berolahraga. Nah ini saya buka saya juga ingin sehat kan tentunya ya, supaya saya masih walaupun baru 68 saya masih bisa kesana sini kan gitu kan. Nah saya jam 4:30 sampai 5:30 kan kita ada 2 pagi di sini ditemani Pak Mugia dan juga yang lain. Setelah 5:30 ada Destri juga di sini ya. Setelah 5:30 saya naik makan buah. Makanan saya pagi itu buah saudara. Apa yang ada itu hari biasanya sediakan buah-buah. Ada pisang, ada mangga, ya, buah, kenyang buah. Sampai kira-kira mungkin bisa bertahan sampai jam 12 saudara, baru mungkin gak ada makan siang. Jam 12. Olahraga dulu ya, berenang. Saya berenang saudara. Berenang sehat sekali. Saya katakan berenang ini olahraga atas petunjuk Tuhan. Kenapa saya katakan olahraga atas petunjuk Tuhan? Ya, suatu kali saya pernah menyaksikan juga kan, Pak Petrus itu kan hamba Tuhan yang pelayanannya keliling mana-mana ya, kota-kota. Suatu kali dia datang, dia berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan, saya ingin punya olahraga. Sebab setiap kali datang ke kota A, kota B, dia masuk angin gitu ya, pijat refleksi. Nah dia berdoa, Tuhan tolong Tuhan, saya ingin punya olahraga apa yang bisa menolong saya tidak mau pijat terus. Kemudian dia kelas ke Malang, saya ajak olahraga berenang ya, di Sapa berenang. Nah waktu berenang dia nyemplung juga, ternyata dia gak bisa berenang, ciplang-ciplang aja, tapi dia lihatin betul ya, ciplang-ciplang, dia lihat saya berenang, dia diperhatikan betul saudara, diperhatikan betul. Wah, saya tahu persis itu. Kemudian dia selesai, dia pulang ke Bandung, dia praktekkan juga, dia latihan sendiri. Dia makanya katakan harus petunjuk Tuhan, dia latihan sendiri berenang, bisa. Wah, malah sekarang lebih hebat dia daripada saya. Kayak dada, kayak kata, kayak punggung, ya, wah luar biasa. Seperti atlet di mana ya? Wah, dia Pak Petrus seperti atlet ini, perenang luar biasa, kan tinggi posturnya kan ya. Seperti atlet saudara. Nah, sekarang tidak pernah refleksi lagi pijat kalau keliling-keliling luar kota. Selama dia olahraga. Saya juga begitu saudara, puji Tuhan. Ya, nikmati dan syukuri saja enak sekali saudara. Ya, tidurnya enak, makannya enak, semuanya enak saudara. Kalau kita punya olahraga secara rutin, saya tidak mengharuskan berenang, tidak. Ya, silakan saudara mau olahraga, tapi yang penting saudara rutin lakukan. Saudara mau jalan pagi, silakan rutin lakukan. Jangan hanya kalau enak olahraga, lakukan saudara. Anak-anak muda, tolong ya, perhatikan ini. Mulai kalau saudara sudah suka berolahraga mulai muda, luar biasa sekali, bagus sekali. Saya termasuk agak terlambat, saya suka olahraga termasuk agak terlambat. Kalau saudara mulai muda suka olahraga, wah bagus sekali. Amin. Sekali lagi saudara, mari kita gunakan walaupun latihan badan ini terbatas. Selama kita menumpang di dalam dunia ini, saudara, saya punya asumsi sendiri ya. Kalau saya melihat sebenarnya secara teori orang Indonesia ini harusnya sehat. Katakan sehat. Orang Indonesia ini secara teori harusnya sehat. Kenapa saya katakan sehat? Buah-buahan banyak, melimpah, murah meriah buah. Ya, saudara dengan bawa 10.000 bisa dapat buah. Sayur-sayuran banyak melimpah buah di mana-mana. Ya, itu kan makanan-makanan sehat. Biji-bijian, ya kan itu. Buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, itu makanan sehat kan. Banyak, murah. Kenapa tidak kita gunakan saudara? Kemudian matahari, indah sekali saudara. Ini kan vitamin ya, matahari, vitamin D ya, buat duit ya, D. Vitamin D ini sehat. Jadi harus kita nikmati saudara. Seharusnya
orang Indonesia harusnya secara teori sehat-sehat. Amin. Amin. Saya melihat kemarin di YouTube saudara, di Iran itu di daerah di gurun ya, ada yang panasnya 70 derajat Celcius. Bayangkan itu tempat panasnya 70 derajat Celcius. Indonesia indah sekali, ya panas seperti biasa seperti ini ya. Luar biasa indah sekali saudara. Jadi secara teori saya katakan orang Indonesia itu sehat. Katakan sehat, kita harus sehat. Karena kita mau dipakai Tuhan, amin, untuk melayani Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Waduh, luar biasa. Untuk hidup sekarang ini dalam dunia ini dan hidup yang akan datang nanti di dalam surga yang mulia. Kalau saudara sekarang udah pintar nyanyi, wah nanti kita di sana di surga juga gitu saudara. Wah, akan memuji-muji Tuhan. Jangan saudara kalau di sini belajar nyanyi tidak bagian daripada latihan nyanyi ya, latihan memberikan pujian penyembahan. Karena kita sudah dipersiapkan nanti di surga, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin saudara. Jangan kalau waktu Kolimba misalkan mengajak memuji Tuhan, saudaranya dalam hati. Kita bukan gereja aliran kebatilan ini ya. Sukacita saja lepaskan saudara. Amin. Lepaskan saudara. Kita bukan harus dibaptis saudara. Lepaskan saja. Kalau orang Malang bilang gekno aja. Amin. Kalau memuji Tuhan, puji Tuhan gekno saja, menyembah Tuhan gekno saja. Haleluya. Haleluya. Saya kadang-kadang sedih saudara. Aduh, kok susah sekali rasanya membuka mulut untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lepaskan saja saudara, karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Tuhan akan memeluk kita, Tuhan akan menaungi kita. Wah, saat kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hadirat Tuhan hadir, ya, ada jemaat kita yang merasakan Tuhan memeluk Tuhan hadir. Waduh, indah sekali saudara. Saya merindukan itu dan itu menjadi kerinduan kita bersama. Puji nama Tuhan. Nah saudara, mari saudara, sekali lagi 1 Timotius 6 ayat 6 juga dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar saudara. Puji nama Tuhan. Oh, ada janji pengharapan untuk saat ini dan saat yang akan datang. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Waduh, indah sekali saudara. Dan kita percaya dalam persekutuan kita, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Sebab firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Ya, Dia juga yang bersemayam di atas puji-pujian kita. Saat saudara beribadah bersama dengan keluarga, Dia juga hadir. Bukan berarti Pak, kalau saya sendirian ibadah berarti Tuhan gak ada. Ada juga. Tuhan kan tetap tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Waduh, haleluya. Nah saudara, waktunya untuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Gunakan dengan sungguh-sungguh saudara waktu yang ada ini. Kalau mau memuji Tuhan, kita aja puji Tuhan dengan segenap hati kita, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Agungkan Dia. Tuhan Yesus kau baik, Tuhan Yesus kau dahsyat, Engkau luar biasa Yesus. Aku percaya kuasa-Mu tidak berubah, aku percaya kasih-Mu tidak berkesudahan. Lepaskan saudara, agungkan Dia, sebab memang Dia layak diagungkan. Amin. Nanti kalau tidak, iblis bawa kipas. Karena saya selalu katakan iblis itu bawa kipas. Supaya apa? Kita serius ngantuk. Ya. Jangan mau saudara tipu daya iblis saudara. Memang enak dikipasin ya. Puji nama Tuhan, mari saudara. Waktunya untuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Inilah saudara, kita tidak tahu sekali lagi sampai berapa lama kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersekutu seperti ini saudara. Kita tidak tahu saudara, masih diberikan kesempatan sampai kapan. Kalau saudara tidak gunakan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, dengan optimal, saudara sangat disayangkan.
Haleluya saudara. Mari saudara, gunakan waktu yang ada ini, kesempatan yang ada ini untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan kebiasaan orang yang malas. Yang tadi saya katakan, roh malas itu bisa menular saudara. Aku rodo ke anak awak kan gereja sih. Aku yoy apa? Aku yo apa? Kamu karena aku untuk rodo cekat-cekat. Aku kepala aku. Iya kan saudara. Itu nular. Roh itu hati-hati. Amin saudara. Jangan mau ketularan yang jelek. Amin. Kita mau ketularan yang baik. Aku tadi malam dapat preman pagi ini loh. Wah dahsyat ya. Aku juga dapat ini. Waduh luar biasa. Itu yang menular yang baik. Amin. Puji nama Tuhan. Pujian ini enak ya luar biasa. Aku saat memuji Tuhan. Oh Tuhan saya rasakan dengan Tuhan. Aku nangis. Maksud sih? Ya aku suka nyanyi juga ya. Nyanyi. Wah itu roh yang positif juga. Kalau orang dunia bilang apa? Energi positif ya, energi negatif ya saudara. Haleluya, mari saudara. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Segala hal berarti apa? Apa saja saudara boleh sebutkan saudara. Itu sangat berguna, menguatkan kita, menyegarkan kita, membangkitkan semangat kita, menambah iman kita makin bertumbuh saudara. Dan di situ ada janji-janji Tuhan untuk kita hidup saat ini saudara. Janji-janji Tuhan ini pasti ya dan amin. Dan itu disediakan bagi saudara. Amin. Sediakan bagi kita. Tangkap janji iman. Janji Tuhan itu buat kita. Karena memang janji-janji Tuhan itu disediakan buat kita. Yes, saya percaya janjimu adalah untuk saya. Dan juga untuk hidup yang akan datang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semakin giat untuk beribadah itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga saudara. Mari kita saling mengasihi. Ya, mari kita saling mengasihi. Di dalam Matius 22 ayat 37, Injil Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saling mengasihi yang utama adalah mengasihi Tuhan Allah kita. All out saudara, karena firman Tuhan katakan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, kekuatan kita saudara. Mengasihi Tuhan artinya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya selalu ingatkan kalau dipercaya melayani Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara. Tuhan pasti akan memberi, menolong kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik. Puji nama Tuhan. Kemarin ya kaum wanita luar biasa, secara total memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya punya bukan kaum wanita diberkati ya. Kaum pria pun diberkati. Karena hadir pada saat itu saudara. Mari kesempatan yang sangat indah ini saudara, kita mau sungguh-sungguh saudara. Itu bagian daripada kita sedang mengasihi Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau sebab aku percaya Engkau sudah mengasihi aku. Amin saudara. Apa ada yang masih meragukan kasih Tuhan? Saya berharap tidak ada yang meragukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak perlu diragukan lagi. Dia sudah rela menyerahkan, sampai rela menyerahkan nyawanya untuk kita. 1 Yohanes itu katakan demikian. Dia sudah sampai rela menyerahkan. Bahkan dia mengingatkan, kamu pun juga harus sampai rela menyerahkannya. Di dalam kitab mengasihi saudara kita. Puji nama Tuhan. Ada suatu perintah yang diberikan kepada kita anak-anak Tuhan di dalam Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Dan saya tidak mencatat di sini. Aku memberikan perintah baru. Saudara, garis bawahi Alkitab saudara, perintah. Ya, yang berarti harus dilakukan saudara. Aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu
Apa sih hakiki itu? Di saat kita saling mengasihi. Firman Tuhan katakan, ya, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, maka mereka oh muridnya Yesus, oh orang Kristen, oh orang percaya. Saling mengasihi tentunya diawali dari keluarga kita. Bagaimanakah hubungan suami istri? Bagaimanakah hubungan orang tua dan anak? Apakah benar-benar sudah saling mengasihi? Bagaimanakah hubungan kita dengan saudara seiman kita, dengan tetangga kita? Apakah mereka bisa merasakan? Apakah mereka bisa melihat kasih Kristus melalui kehidupan kita? Ini penting, saudara. Sebelum Tuhan Yesus datang, ini bagian daripada kita harus siap sedia. Kalau saudara mungkin masih ada berseteru antara suami istri, ini waktunya saudara selesaikan. Lalu cium, aku mengasihi. Amin. Ada yang seteru suami istri? Bermusuhan, maksudnya berseteru. Kalau ada, pulang, lalu cium, aku mengasihi. Bisiki saudara, aku mengasihi. Mari saudara kita lakukan. Saling mengasihi harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Ini tidak bisa ditawar, saudara, karena adalah perintah Tuhan yang tidak boleh ditawar. Kalau ada yang masih tidak harmonis hubungan antara anak dan orang tua, antara menantu, antara orang tua dan cucu, ini waktunya selesaikan, saudara. Jangan sampai nanti kedatangan Tuhan datang, kita tidak terangkat gara-gara kamu bermusuhan dengan cucumu, kamu bermusuhan dengan suami istri masih bermusuhan. Tuhan datang, kita tidak terangkat gara-gara itu. Selesaikan semua, saudara. Waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Suatu kali, saudara, saya masih ingat waktu saya tinggal di Saudi dulu. Tiba-tiba ada seorang datang, ya, langsung salaman dengan kami berdua. Kemudian dia datang, saya datang, kemudian dia minta, Pak, ada ember, Pak, baskom ya, baskom. Oh ada. Saya tahu langsung nangkep ya. Saya isi air, dia minta isi air, saya bawakan lap. Ya, saya bawakan lap, saya isi air. Kemudian tiba-tiba mereka minta mau membasuh kaki saya. Kakinya buah dilap. Ya. Padahal saya tidak ada apa-apa sebenarnya. Ya. Rupanya mungkin ada sesuatu yang dia kesal. Tapi Tuhan gerakkan, puji Tuhan. Dia datang, kemudian saya dibasuh kaki saya, dicuci, dibasuh. Minta maaf, ya rambut dia belum 2 hari. Ya puji Tuhan. Saudara, perlu kalau memang saudara rasa Tuhan gerakkan untuk itu lakukan. Karena ini waktunya tidak tahu kita sampai kapan Tuhan akan datang. Tinggal sedikit lagi. Harus ada roh saling mengasihi. Kalau saudara Roh Kudus gerakkan saudara, kita tidak mau memadamkan roh, lakukan. Firman Tuhan katakan Rasul Paulus, jangan padamkan roh, jangan mendukakan roh. Artinya jangan mengecewakan Tuhan. Jangan kalau Roh Kudus gerakkan saudara tolak, saudara jangan lakukan. Pasti Roh Kudus akan menolong kita. Pak, malu Pak, Roh Kudus akan menolong kita, akan menolong, akan menghibur saudara. Lakukan. Ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan datang, tidak ada lagi yang merintah. Ini Tuhan, saya siap. Diangkat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pada saat kita dipanggil Tuhan, bukan Tuhan datang di awal, kita dipanggil Tuhan. Rumahmu sudah selesai, siap. Amin, saudara. Haleluya. Ibadah berguna dalam segala hal. Oh sudah tadi ya, saling mengasihi. Kita harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Kita perlu untuk terus dikuatkan dan dibangun, saudara, sehingga kita akan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan dengan sehat. Saat saudara terus saling mengasihi, saudara, ada roh saling membangun, ada roh saling menguatkan, saudara, ya pada waktu datang beribadah bersama-sama, sehingga kita akan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan dengan sehat.
nasihat, puji nama Tuhan. Saat kita saling mengasihi, di dalamnya ada saling menasehati. Ya, mari saudara yang Tuhan gerakkan untuk nasihati saudara kita yang lemah mungkin ya. Terutama para pemimpin komsel, nanti kalau ada saudara-saudara kita yang lemah yang tidak dapat datang beribadah, tanyakan ada apa. Ya, bantu mereka. Saling membangun, saling menguatkan. Saudara percayalah, hidup kita pasti akan menjadi berkat bagi orang lain, tidak lagi menjadi batu sandungan. Dan saudara, jikalau kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, maka hanya Bapa di surga saja yang dimuliakan, bukan untuk kita. Amin saudara. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk dapat melakukan firman Tuhan, saling mengasihi, saling membangun, saling mendoakan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara, biarlah kiranya Tuhan akan tolong kita. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat, saudara. Bagian yang keempat, jangan khawatir tentang hidup kita, saudara. Saya sangat percaya dan saya sangat mengimani, saudara, kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara, ya, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, Tuhan akan mengerjakan. Kita ambil dulu ya, nanti ikuti. Ya, saudara, kita percaya saudara kalau saat kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saling mengasihi, ya, setia beribadah pada Tuhan, percayalah saudara, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Katakan tidak khawatir. Tidak perlu khawatir saudara. Firman Tuhan kemarin ya di kaum wanita juga disampaikan di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini artinya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan perintahkan terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Katakan semuanya. Semuanya, tidak dibatasi apa saja. Di saat kita sudah melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, di saat kita sudah melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah saudara, maka semuanya yang dikatakan oleh Yesus akan ditambahkan kepada kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Di dalam Filipi 4 ayat 19 juga dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku, Yesusku, satu-satunya itu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Dia yang kaya di surga, itu akan diberikan kepada kita kekayaan. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu di dalam 1 Petrus pasal 5 itu dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Serahkan kekhawatiran kita. Saudara, ada khawatir apa saat ini? Serahkan saja kepada Tuhan. Asal kita sudah melakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sukacita, dengan setia, saudara. Serahkan saja kekhawatiranmu, segala kekhawatiran kita, masalah kita, beban kita kepada Dia. Sebab Dia yang memelihara kita. Dia yang memelihara kita, saudara. Puji nama Tuhan. Nah saudara, ya, saat kita mengutamakan Tuhan, maka janji-janjinya itu, ya silakan Mbak slide-nya. Saat kita mengutamakan Tuhan, maka janji-janjinya itu akan disediakan bagi kita dan benar-benar pasti untuk saudara dan kita. Janji-janji Tuhan itu saat kita mengutamakan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan apa yang Tuhan ajarkan, dan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan sungguh-sungguh, maka janji-janji Tuhan akan disediakan bagi kita. Saudara, mari kita harus tetap berpegang pada janji-janji Tuhan itu, saudara. Jangan kita terpengaruh dengan tawaran-tawaran dunia yang membuat kita tidak teguh berpegang pada janji Tuhan. Jangan lepaskan janji Tuhan itu adalah milik saudara.
Asal kita sudah melakukan semua kehendak Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Bagian yang terakhir dikatakan, mari kita belajar dari burung-burung udara, bunga bakung di taman, di mana Tuhan pelihara. Amin. Tuhan saja pelihara mereka, burung-burung. Masa kita umat pilihannya? Masa kita kecil matanya tidak dipelihara oleh Tuhan? Lakukan dengan sungguh-sungguh bagian kita pada Tuhan. Percayalah, janji Tuhan pasti akan sediakan buat kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari pemain musik WS-nya bermaju. Saya akan berdoa lebih dulu buat firman Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kami, tanda-tanda itu mengingatkan kepada kami bahwa kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Jikalau saat ini sedang terjadi peperangan antara Israel dan Hamas, demikian juga peperangan antara Ukraina dan Rusia yang belum berakhir, sebagai orang percaya kepada-Mu sesuai dengan firman Tuhan, ini adalah tanda-tanda bahwa Bapa semakin dekat kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami tetap siap sedia, berjaga-jaga senantiasa. Untuk kami mau semakin setia beribadah kepada Tuhan, baik ibadah secara pribadi kepada Tuhan, baik ibadah bersama dengan keluarga, baik ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami seperti pagi hari ini. Kami akan mau semakin giat untuk melakukannya, sehingga pada saat Tuhan datang kami dalam keadaan siap sedia. Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan juga supaya kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada roh kebencian, tidak ada roh kepahitan, tidak ada roh sakit hati dalam hati kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Hamba-Mu lepaskan roh saling mengasihi, roh saling mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, supaya kami dapat melakukan firman-Mu, kami dapat menghidupi firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpegang pada janji-janji-Mu ya Tuhan, sebab kami percaya janji-Mu disediakan bagi kami Tuhan. Dan kami sangat percaya saat kami sudah melakukan kehendak-Mu, perintah, maka kami akan menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni jikalau selama ini kami lemah. Ampuni jikalau saat ini selama ini kami tidak sungguh-sungguh di dalam beribadah, di dalam saling mengasihi. Ampuni kami. Biarlah Roh Kudus yang akan mengingatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.